Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Pratama dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan membahas grafik fungsi trigonometri sin dan cos. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita masuk ke penjelasannya dulu dari grafik fungsi trigonometri sin dan cosnya. Untuk fungsi sinusnya sendiri, fx sama dengan y sama dengan a sin k buka kurung x plus minus alfa tutup kurung, atau bisa juga fx sama dengan y sama dengan a sin k buka kurung x plus minus alfa tutup kurung plus c. Untuk fungsi kosinusnya nggak beda jauh dari yang sinusnya, yaitu fx sama dengan y sama dengan a cos k buka kurung x plus minus alfa tutup kurung, atau bisa juga fx plus y sama dengan a cos k buka kurung x plus minus alfa tutup kurung plus c. Lalu unsur dalam grafik fungsi trigonometri juga ada itu y maksimumnya. Y maksimum menggunakan mutlak A atau mutlak A ditambah C. Y minimumnya itu bedanya hanya di minusnya doang. Jadi kalau minimum itu menggunakan minus, jadi minus mutlak A atau minus mutlak A plus C. Untuk periodenya sendiri, periode dinamakan dengan huruf T yang memiliki rumus 360 dibagi K. Untuk bentuk dari soalan nanti ada x plus alpha. Untuk plus itu nanti dia grafiknya bakal bergeser ke kiri. Kalau untuk yang bentuk x minus alfanya nanti dia grafiknya bergeser ke kanan, jadi dia nanti ada yang ditambah positif. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, itu contoh soal sinus. Soal yang pertama itu di sini 2 sin x min 30. Oh ya, ini ngomong-ngomong sudah saya isi supaya lebih rapi hasilnya. Nah, untuk y maksimumnya ini juga mutlak A seperti tadi. A itu di sini, jadi A itu amplitudo. Nah, A itu amplitudo. Nah, jadi pakai mutlak A sama dengan 2. Untuk y minimumnya sendiri seperti tadi itu menggunakan minus, jadi minus mutlak 2 sama dengan minus 2. Nah, T ini periodenya sendiri itu 360 dibagi K sama dengan 360 bagi 1 sama dengan 360. Untuk 1 di sini kan di sini nggak ada nih. Nah, jadi dipakai permisalannya tuh 1 gitu, dibuat bagi 360 ini. Jadi 360 per 1 sama dengan 360. Untuk membuktikan 360 derajatnya ini benar apa enggaknya, bisa digunakan cara yang ini, 2 sin, atau bisa juga x sama dengan 0,90, 180, 270, 360 per 1. Jadi hasilnya sama 0,90, 180, 270, 360. Nah, lalu menghitung yang ini ya, 2 sin x min 30 derajat sama dengan, nah ini bisa dijumlah, 0 ditambah 30 sama dengan 30, 90 tambah 30 sama dengan 120, 180 tambah 30 sama dengan 210, begitu seterusnya sampai 360 ditambah 30 sama dengan 360. Lalu dihitung, masukkan ke tabel supaya lebih rapi. Untuk menghitungnya di tabel sendiri bisa menggunakan kalkulator. Bisa di kalkulator bisa langsung nemu hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita lanjut membuat grafiknya. Nah, ini dia grafiknya. Untuk grafiknya sendiri dari yang ini 30 itu kan di 0, seperti di sini. Ini 30 di 0. Nah, 120 nya di 2. Udah benar, 120 nya di 2 nih. Ini 120. Nah, untuk 210 nya sendiri di 0. Ini di 0. Maaf, agak kurang lebih rapi sini. Nah, lalu untuk 300 nya sendiri ada di minus 2. Nah, di minus 2. Lalu untuk 360 nya kembali lagi di 0. Nah, kita lanjut ke contoh soal sinus yang kedua. Untuk contoh soal sinus yang kedua, soalnya itu 2 sin 3x minus 45 derajat. Btw, ini kan sudah diisi supaya lebih rapi. Jadi itu 2 sin 3x minus 45 derajat. Oh iya, tadi juga lupa ngasih tahu kalau misalnya minus kan ini bergeser ke kanan berarti.
Jadi dia kebalikan aja kalau minus sama plus. Kalau plus kan jadi dia bergeser ke kiri tuh. Nah jadi untuk soal yang begini kan dia nggak ada k-nya tuh untuk nanti dibagi sama 360. Nah nanti tuh untuk mencarikannya tuh kan di sini 3x nih. Nah 3x ini dikeluarin dari di dalam kurung ini. Jadi setelah dikeluarin dia dibagi sama yang 45 derajat ini. Jadi baca kayak sama aja kalau dikeluarin jadi kayak gini nih. Nah jadi kalau dikeluarin jadi kayak 3 dikali x sama dengan 3x. 3 dikali minus 15 derajat sama dengan minus 45 derajat. Nah jadi sama aja kayak gitu. Untuk langsung jawab aja nih ke jawabannya. Untuk nilai maksimumnya sendiri kan mutlak A, diambil dari amplitudonya. Ini A nya amplitudo. Kita pakai soal yang ini untuk yang ini. Untuk nilai minimumnya pakai minus mutlak 2 seperti yang tadi. Nah jadi ini mutlak 2 sama dengan 2, minus mutlak 2 sama dengan minus 2. Untuk T nya sendiri atau periodenya sendiri itu 360 derajat dibagi 3 ini karena sudah ada K nya. Jadi 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Terus untuk membuktikan ini 120 derajatnya itu bisa dihitung dengan cara ini. Sin 3x sama dengan 0,90, 180, 270, 360 dibagi 3. Jadi 0, 30, 60, 90, 120. Nah, sudah sama. Lalu kita jumlah seperti yang contoh soal pertama. Jadi 0 ditambah 15 sama dengan 15, 3 ditambah 15 sama dengan 45, 60 ditambah 15 sama dengan 75, begitu seterusnya sampai dengan 120 ditambah 15 sama dengan 135. Lanjut ke tabel ini. Untuk tabel sendiri bisa digunakan dengan menghitung ini. Seperti tadi saya bilang bisa menggunakan kalkulator untuk mendapatkan hasilnya. Mungkin di kalkulator bisa lebih akurat. Jadi untuk ininya dimasukin ke tabel agar lebih rapi dari hasil yang di sini. Nah, ditentuin. Ini sudah saya isi. Sudah dapat hasilnya. Jadi 0, 2, 0, minus 2, 0. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi langsung aja kita masuk ke grafiknya. Nah, untuk grafiknya sendiri tuh sama kayak tadi. Kita ngapasin aja. Untuk yang kayak 15 ini kan di 0. Ini di 0. Jadi ini 0 nih. Untuk yang 45 nya juga di 2 positif, 75 di 0 di sini nih. 105 tuh di minus 2 di sini. Lalu terakhir 135 ada di 0. Nah, setelah tadi masuk ke contoh soal yang sinus, sekarang masuk ke contoh soal yang kosinus. Untuk contoh soal yang kosinus di sini ada soal 3 cos 2x plus 30 derajat. Nah, tadi kan untuk yang sinus itu kan dia cuma kayak misalnya sin. Nah, di sini k-nya belum ada kan, jadi kita harus pindahin dari sini. Nah, sekarang di sini sudah ada kan, jadi nggak usah perlu cari-cari lagi, langsung dijawab. Seperti biasa nyari nilai maksimum dengan nilai minimumnya pakai mutlak, tapi bedanya kalau minimum tuh pakai yang minus. Sudah dapat, jadi mutlak 3 sama dengan 3 itu untuk yang maksimum, untuk yang nilai minimumnya tuh minus mutlak 3 sama dengan minus 3. Lanjut ke T nya atau bisa dibilang periode, itu rumusnya 360 dibagi K atau 360 per 2. Nah, di sini ini dia K-nya. Jadi sama dengan 180 derajat. Lalu untuk membuktikan benar atau tidaknya 180 derajat bisa digunakan dengan seperti ini. Membagi semua yang ada di sini dari 0, 90, 180 sampai 360 dibagi 2. Sudah ketemu hasilnya yaitu 0, 45, 90, 135 dan 180. Nah, nah kan di sini plus nih. Dari tadi yang sebelumnya untuk sinus kan dia minus. Jadi yang plus nih kan jadi ke kiri. Jadi setelah itu kita hitung seperti sebelumnya nih. Tapi bedanya di sini minus karena dia ke kiri, jadi negatif ibaratnya. Nah, jadi tuh 0 dikurang 30 jadi minus 30. Nah, seterusnya sampai 180 dikurang 30 jadi 150. Nah, kan dibuat tabel ini supaya lebih rapi. Untuk yang tadi sinus tuh nggak ada minusnya kan, kayak minus ini nih. Ini jadi minus 30 nya. Nah, gimana grafiknya? Nah, grafiknya kayak gini. Oh iya, seperti sebelumnya ini soalnya sudah dibuat terus langsung dijawab biar lebih rapi aja. Jadi untuk grafiknya sendiri kan itu minus. Kalau minus kan dia di sebelah kiri, jadi taruhnya di sini untuk minus.
Lalu untuk yang sisanya tuh di sebelah sini. Jadi di sini untuk yang minus saja, kan itu minus 30 tuh. Oke, langsung masukin aja, jadi minus 30 tuh kan di 3 di atas. Lalu lanjut ke 15. 15 nya dia ada di 0 seperti sini. 60 dia ada di minus 3 di bawah. 105 dia ada di 0. Nah, 150 nya dia di 3 lagi. 3. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai grafik fungsi trigonometri sin dan cosnya. Kurang lebih mohon maaf jika ada banyak yang salah atau mungkin perlu dikoreksi lagi. Ya, saya juga masih dalam ini, juga tahap belajar. Ini juga tugas. Terus juga untuk grafik kosinus dengan sinus juga ada perbedaannya. Lalu juga dalam tabel juga ada yang minus, ada yang plusnya. Mohon dipahami, mohon dimengerti jika saya masih ada yang kurang dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.